Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Desain Taman. Kali ini kita akan membahas tentang pola dan bentuk desain taman. Ya, setelah kita sebelumnya di pertemuan di video sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana mengumpulkan inspirasi ide, bagaimana bentuk dan ruang yang ada di desain taman, kemudian bagaimana menciptakan berbagai view pemandangan di desain taman. Kali ini kita memperdalam lagi mengenai pola dan bentuk yang bisa kita aplikasikan di desain taman. Kita lanjut aja ya, langsung aja tentang geometrical design. Jadi kalau kemarin kita ngebahas shape dan space, kita membahas tentang bagaimana susunan layout di desain taman. Kita akan mencoba membahas tentang berbagai desain geometri yang biasa dipakai di desain taman. Tuh. Biasanya pada geometric design kali ini yang perlu dilihat adalah lahannya. Kalau kita lihat di contoh ini ya, sebenarnya lahannya bukan lahan yang besar sekali, tapi dia lahan yang berbentuk kecil, kemudian simetris dan persegi panjang, yang umumnya ditemukan di kawasan perkotaan. Dan dia sangat ideal untuk diterapkan dalam tata letak geometris gitu. Meskipun demikian, beberapa taman di daerah pedesaan yang berukuran besar juga mengadopsi pendekatan desain yang geometris juga. Tanpa kita sadari ternyata seperti itu ya. Umumnya, desain ini didasarkan pada kombinasi sederhana antara bentuk persegi dan persegi panjang dengan elemen linear seperti dinding, sekat, pagar, tanaman, dan undaan yang digunakan untuk menegaskan kesan formal dan dari rancangan tersebut. Yang umum dipakai pasti ada dinding, ada sekat, ada pagar tanaman ya kayak ini ya. Contohnya di sini ada dinding atau sekat, ada pagar tanaman. Kemudian ada elemen yang linear. Nah, kayak ini arahnya sama, garisnya juga sama. Kemudian ada undakan. Nah, ini kan ada undakan. Ini untuk menegaskan kesan formal dari rancangan tersebut. Beberapa bentuk geometris yang kita temui ya, ada 3 di sini. Yang bisa kita pelajari di sini ada 3, ada layering atau bentuk yang berlayer-layer gitu, kemudian ada sirkular atau melingkar, kemudian ada diagonal, bentuknya diagonal. Nah, seperti ini gitu. Ketiga gambar ini digambarkan layoutnya di bawahnya seperti ini. Saya akan mencoba menjelaskan ya. Kalau kita lihat secara geometri desain ya, desain geometrinya pada layering shape ini kalau diaplikasikan kenapa ya? Oke. Kalau diaplikasikan seperti ini ya. Nah, area yang karena dia maksudnya layer ini adalah layering kayak ini. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya ini. Pada area sorry ini nih. Nggak kelihatan ya. Pada area ini atap, kemudian di sini juga di bawahnya ada lantai ya. Ini digambarkan area atap ini yang ini. Oke. Bagian ini area atapnya, kemudian area lantainya, kemudian ada posisi lantainya, ada level lantai ya di sini, ada level lantai di sini. Nah, ini level lantainya ditunjukkan di area sini. Kemudian ada lantai yang ini. Nah, di area sini, bagian ini.
Kemudian di sini juga ada lagi area lantai yang naik lagi ya, level lantainya naik lagi. Ada di mana? Ada di sini ya, kira-kira ada di sini. Level lantainya yang naik lagi ada di area sini. Ini layering shape, jadi kelihatan pada mulai dari ada atap atau kanopi ya, kemudian di bawahnya ada lantai, di bawahnya lagi ada jalan, pathways tadi untuk navigasi. Kemudian ini ada area tempat duduk di sisi yang lain, kurang lebih di area sini. Tuh. Atau pada circular design. Udah jelas sekali di sini bentuknya melingkar, circular design. Nah, melingkar di bagian sini ya. Kemudian di bagian sini ada area untuk jalan. Nah, ini area tempat jalannya di sini. Jadi kalau ini digambarkan secara sederhana, jadinya seperti ini, bagian ini. Kemudian di sini ada bagian untuk jalan setapaknya yang ini. Tuh. Kemudian ada diagonal. Nah, diagonal ini sebenarnya mungkin layoutnya tetap persegi seperti ini, tapi penataan pada lantai ini dibuat diagonal. Nah, kemudian di area tangga, anak tangga ini tadi dibuat diagonal. Jadi seolah-olah miring, padahal sebenarnya lurus, hanya saja floor plan-nya gitu. Pada perencanaan lantainya dia dibuat miring, jadi seolah-olah tepatnya miring, padahal nggak, ya lurus aja. Nah, diagonal ini tadilah yang digambarkan seperti ini. Nah, ini ya, oke. Oke, berikutnya ada symmetrical layout. Nah, ini sebenarnya prinsip yang ketujuh ya, ada symmetrical layout. Di symmetrical layout ini dijelaskan bahwa seperti gimana sih layout yang simetris ini. Biasanya di seluruh dunia ya ada layout yang simetris ini, kecuali di wilayah timur jauh. Di wilayah timur itu di bagian Asia gitu. Jadi sejak abad pertengahan hingga awal abad ke-18, taman tidak hanya dirancang secara geometris tapi juga bersifat simetris gitu. Terinspirasi oleh desain Islam dan klasik. Jadi ternyata desain klasik itu inspirasinya awalnya itu dari Islam. Seperti yang kita bahas di pertemuan pertama ya teman-teman, bahwa secara sejarah taman itu terinspirasi dari Taman Gantung Babilonia di Mesir kuno ya, yang sangat terkenal itu. Kemudian taman-taman ini mentransformasikan lanskap menjadi suatu karya seni yang terkontrol. Tata letaknya formal semacam ini nih mendukung arsitektur bergaya klasik dan memperkuat keyakinan bahwa keindahan berasal dari keteraturan dan kesederhanaan. Mungkin sifatnya sederhana tapi teratur. Contohnya di sini ada beberapa contoh taman ya di gambar ini. Dia mengangkat konsep contemporary symmetry, kontemporer tapi simetri. Nah, bisa dilihat kalau di layout plan-nya seperti ini. Ya, tanpa atasnya seperti ini. Ini area yang tengah ada di sini. Kemudian ini area jalan untuk masuk, nah di area sini. Oke, dibuat simetri. Jadi gambarannya seolah-olah di sini, ada aksis Nah, seolah-olah di sini ada garis tengahnya di sini dan bercermin. Sama di sini juga konsepnya adalah informal planting ya. Konsepnya adalah informal planting di sini. Jadi tanamannya yang dipakai itu nggak harus yang tanaman yang formal, sama, seragam, nggak, tapi dibuat beragam, tapi dalam konsep atau karakter tanaman yang sama. Pada penataannya juga hampir sama. Ini menggunakan simetri juga ya di area sini. Nah, di mirror sama semuanya di sini gitu.
Kalau kita lihat, ini jalannya lurus di area ujung. Jadi biasanya kalau simetri itu selalu yang layoutnya simetri kayak gini nih selalu ada konsep yang di bagian ujung tamannya. Nah, sama kayak ini. Ini ada area ujungnya. Nah, bagian yang ini ujungnya. Itu. Jadi kalau kita lihat jalan lurus lagi di sini tempat tanamannya yang digambarkan di sini ya, ini di sini. Kemudian ini juga tempat tanamannya yang ini. Nah, ini adalah area jalannya. Ada ujungnya nih, ini ujungnya di sini. Gitu. Atau layout yang tradisional dan juga formal. Ini yang sering kita temui. Mungkin teman-teman kalau nonton-nonton film yang Eropa-Eropa tahun era-era Victorian gitu ya, biasanya digambarkan taman-tamannya itu sedetail ini. Sedetail ini. Ada apa ya, ada kotak, ada lingkaran, pasti karakternya adalah geometris. Pasti karakternya ada geometris yang ya cukup kaku gitu ya. Itu kemudian di sini kalau dilihat di layoutnya, nah ternyata layoutnya ada di tengah-tengah, dia bahkan sangat simetris ya. Karena ini karakternya tradisional dan juga formal, jadi pasti di tengah-tengahnya sini ada lingkaran, dibuat lingkaran. Nah, ini tadi yang kemarin kita bahas ya, tentang ada apa namanya, jalur utama, secondary path gitu ya, secondary primer sama secondary gitu. Yang jalur yang utama, ini ada jalur utamanya di sini. Ini, kemudian ini adalah jalur sekundernya. Nah, kalau udah ngelewatin sini, ini adalah bagian pusatnya. Ini bagian pusatnya. Nah, ini yang jalur utamanya. Itu pusatnya. Ini penggambarannya secara umum, gitu ya. Di bagian yang secondary ini tadi nggak kelihatan. Padahal sebenarnya ada. Gitu. Kemudian di contoh yang ini juga ada contoh yang gede. Karakter simetrinya kelihatan sekali ya teman-teman ya di sini. Di bagian tamannya ini. Nah, ini kalau kita lihat aksisnya di tengah-tengah sini. Nah, ini aksisnya di tengah sini, semuanya di mirror. Ini diulang di sini. Kemudian pada yang tengah ini, tapi yang bagian ini sebenarnya ada bagian yang enggak seutuhnya simetris. Jadi di area yang taman ini, oh ya ini sebenarnya simetris ternyata ya. Ini diulang di sini. Taman yang ini muncul juga di sebelah sini. Dan ini jadi ada area santainya, view-nya ke bangunan di depannya atau ada kolam di sini. Itu. Berikutnya ada bentuk organik. Kalau tadi adalah bentuk-bentuk yang simetris, geometris, layoutnya simetris atau desainnya yang geometris ya, yang diangkat pada elemen-elemen desainnya ya, yang pertama tadi. Yang berikutnya adalah prinsip organic shape atau bentuk yang organik. Bentuk yang organik ini maksudnya adalah bentuknya dan tata letak organik ini paling sesuai diterapkan. Kalau bicara organik, jangan lupa ya, bicara organik itu pasti bicara tentang natural atau alamiah. Jadi seolah-olah dia alamiah gitu. Melengkung secara alami, tidak ada ukuran pasti. Itu yang maksudnya organik. Jadi seolah-olah lengkungannya acak, tidak teratur, natural aja gitu. Itu. Jadi dalam hal ini organic shape adalah bentuk dan tata letak organik paling sesuai diterapkan pada taman berukuran besar, khususnya di lingkungan pedesaan maupun semi pedesaan. Artinya dia ukurannya gede banget gitu. Ciri khasnya meliputi garis-garis yang mengalir, lengkungan yang lembut, ya ada garis-garis yang seolah mengalir aja natural gitu. Kemudian ada lengkungan yang lembut kayak di sini ya.
lingkungannya yang lembut, smooth gitu, kemudian penggunaan material lanskap yang selaras dengan alam. Nah, karena organik itu tadi dia selaras dengan alam, serta pola penanaman yang bersifat santai. Penanamannya santai, tidak formal ya. Kalau yang tadi di layout yang simetris tadi formal, pasti dicari jenis tanaman yang formal, sementara di organic shape ini penanamannya itu sifatnya polanya santai gitu. Taman bergaya naturalistik semacam ini, nah naturalistik itu tadi ya, semacam ini juga berkembang seiring waktu sejalan dengan pertumbuhan vegetasi yang rimbun, sehingga batas-batas tata letak aslinya menjadi semakin samar. Jadi mungkin awalnya waktu ditanam pertama vegetasinya itu mungkin bentuknya kelihatan, shape-nya, area-areanya itu kelihatan, karakter-karakternya itu seperti apa kelihatan. Tapi ketika dibiarkan tumbuh secara natural, bentuknya jadi samar gitu. Mungkin kalau dicontoh di yang gambar yang kiri ini ya, kalau dicontoh sini mungkin udah kelihatan area-areanya itu yang bagian mana, tapi secara garis itu udah nggak jelas gitu, udah samar. Bentuknya aslinya seperti gimana, tapi area-area bunganya itu udah kelihatan jelas. Yang area sini bunganya lebih ke warna kuning, bagian depannya agak ke putih, kemudian sebagian ke sini ungu, ada beberapa aksen dengan warna merah dan seterusnya gitu. Di sini ada beberapa bentuk contoh bentuk organik ya, ada interlocking circle, kemudian ada fluid line, ada sweeping curves. Nah, interlocking circle ini atau maksudnya adalah lingkaran yang saling mengunci. Jadi seolah ada lingkaran dua, tapi di sini kayak menggabung gitu lingkarannya. Gitu. Jadi pengembangan dua area taman yang dipisahkan oleh titik sempit ya atau pinch point, dia menciptakan alur visual yang mengarahkan pandangan dari satu ruang ke ruang lainnya. Tuh. Ini contohnya interlocking circle. Jadi dia dipisahkan oleh titik sempit ya, mungkin hanya dipisahkan oleh area yang kelihatan sempit. Nah, yang ini ya. Kemudian nah ini nih, titik sempit yang ini nih. Nah, ini ditaruh di sini gitu. Dia menciptakan alur visual yang mengarah pandangan dari satu ruang ke ruang lainnya, sekaligus menawarkan kombinasi antara area terbuka dan tertutup. Tata letak organik ini memungkinkan beberapa semak dan pohon untuk tumbuh sesuai ukuran alaminya, membentuk latar belakang bagi tanaman yang lebih rendah di bagian depan dengan petak tanam. Jadi ruang sempit di antara bentuk-bentuk lingkaran ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan warna dan elemen visual yang menarik ya di pusat komposisi desain. Tata letaknya dia menyerupai angka 8 ya, menyerupai angka 8. Kemudian juga menciptakan kesan taman yang lebih luas karena seluruh area tidak dapat terlihat dari satu titik pandang saja gitu. Jadi dia memberikan kesan yang luas gitu ya, soal luas. Dia bentuknya kayak angka 8. Karena area taman ini besar, dia memungkinkan kontur vegetasi yang berbeda. Mungkin yang bagian paling depan atau yang paling kelihatan di area jalannya di sini ini menggunakan tanaman yang lebih rendah, kemudian yang makin belakang di sini ini menggunakan tanaman yang lebih tinggi. Itu. Selanjutnya ada fluid lines atau garis yang seolah dia cair gitu ya, cairan fluid gitu. Ini merupakan salah satu cara sederhana untuk mengarahkan pandangan mata sepanjang taman dan menciptakan ilusi pergerakan serta ruang. Ya, pergerakan serta ruang gitu. Jadi ini visualnya di sini gitu ya. Jadi seolah-olah bentuknya, nah fluidnya di sini nih, ini melengkung. Lengkungan yang besar ini ada di sini. Itu dia menciptakan ilusi pergerakan serta ruang dengan mengadopsi desain berbentuk S. Nah, bentuknya S. Di sini ya, lengkungannya ada di area sini.
Coba. Tuh. Ini kan bentuknya S gini. Nah, lengkungannya ada di sini. Nah, seolah-olah di sini gitu ya. Kemudian dua area melingkar ini dihubungkan oleh satu garis cair yang dapat dikembangkan menjadi jalan berkelok. Nah, ini ya. Dikembangkan menjadi jalan berkelok. Kemudian ruang di bagian atas dan bawah sangat ideal untuk penanaman area tempat duduk atau elemen ornamentasi seperti kolam. Nah, bagian ini lebih ideal jadi area tempat duduk ya, yang bagian atas ini. Nah, ini lebih ideal jadi tempat duduk bagian ini. Kemudian atau elemen ornamentasi seperti kolam juga bisa ya, mungkin ini jadi kolam. Ya, ini kecil di sini jadi kolam. Kemudian jalan melengkung ini tadi ya, ketemunya di satu titik kemudian menjadi longgar, memberikan pengalaman yang kontras gitu. Berikutnya ada sweeping curves atau kurva lebar. Nah, ini kayak kurva tapi kurvanya melebar. Lebar seperti ini ya. Nih, bentuknya seperti ini. Nah, dia ini merupakan garis melengkung, dapat berkembang untuk menghindari hambatan seperti pohon, kolam, bangunan, atau ditambahkan untuk membuat jalan yang mengarah ke tujuan tertentu. Jadi ini bisa jadi karakternya fungsinya untuk jalan, bisa jadi untuk jalan. Terus untuk menghindari pohon dan lain sebagainya, garis-garis ini merupakan garis cair atau liquid yang terdapat di dunia alami dan memberikan karakter organik pada bentuk dan struktur. Jadi, karena lengkungnya itu tadi ya, yang kayak kurva, dia karakternya lebih organik gitu. Garis lengkungnya ini tadi sering digunakan untuk menciptakan desain taman yang tenang, santai, dan tidak menantang gitu ya. Karena lengkungannya tadi yang halus gitu, jadi kesannya tenang. Berikutnya kita masuk ke multi-level layout. Ini adalah bagian dari prinsip desain taman juga, multi-level layout. Ternyata ketika bicara layout taman, tidak hanya taman yang datar gitu aja, tapi kita juga bisa memanfaatkan lahan yang berkontur. Lahan yang berkontur ini tadi memberikan peluang untuk menciptakan ruang-ruang taman yang estetik, penuh dinamika, dan dramatik. Ya, dramatik secara visual. Perancangannya sendiri mengikuti kemiringan alami, tanpa akan menghasilkan kesan yang lebih natural dan menyatu dengan lanskap. Sementara itu, penerapan terasering dapat memberikan struktur dan bentuk yang kuat sesuai untuk gaya desain taman yang formal maupun kontemporer. Tapi jangan lupa ya, aspek drainase menjadi pertimbangan penting karena setiap perubahan pada kemiringan lahan akan mempengaruhi pola aliran air secara signifikan. Jadi, pertimbangkan drainase karena ternyata setiap kemiringan pada layout yang multi level atau bertingkat itu mempengaruhi pola aliran airnya. Itu. Di sini ada beberapa contoh karakter multi-level layout ya. Ada terrace slopes, ada natural hillside, ada gentle slopes, ada designing with steps. Nah, apa aja ini? Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu. Jadi kalau terrace slope ini tadi, teman-teman bisa memanfaatkan kontur menjadi area teras atau tempat duduk gitu. Bisa jadi teras atau tempat duduk di sini dengan memanfaatkan elemen keras batu bata atau kayu jadi tempat duduk, di belakangnya dibuat tanaman-tanaman gitu. Dan semakin ke belakang lagi, jadi tanaman itu tadi berkontur juga, dipasangnya berkontur gitu. Jadi paling bawah dipakai tempat duduk, tapi di belakangnya ada background bunga-bunga, tanaman-tanaman gitu. Kemudian ada gentle slopes, ini adalah maksudnya untuk area apa ya?
jalan bertingkat gitu ya, area-area untuk tempat jalan kaki di sini. Tapi karena gentle itu tadi ya, tidak menggunakan beton tapi menggunakan kayu, dan di tengah-tengahnya ada area berhenti, tempat untuk berhenti. Nah, area ini untuk pengamat untuk pengamat berkesempatan untuk melihat taman di sekelilingnya gitu. Dan dia dikatakan gentle, tidak curam. Jadi kontur tanahnya itu tidak terlalu curam. Ada kontur tapi tidak terlalu curam, dan dia digunakan untuk tempat berjalan aja. Kalau yang atasnya tadi kan untuk teras, untuk tempat duduk gitu. Tapi kalau yang di sini hanya untuk tempat berjalan gitu. Atau natural hillside. Nah, natural hillside ini tadi udah jelas banget ya, di sini natural jadi seolah-olah alami, seolah di area gunung gitu. Seolah di area taman belakang rumah yang di belakangnya ada gunungnya, ada perbukitan. Nah, jadi di perbukitan itu tadi dibuatlah tangga. Ya, tangga ini tadi yang curam ya, cukup curam. Jadi seolah tangganya ini ada secara alami gitu. Atau digunakan desain dengan beberapa bordes gitu. Jadi bordes ini tadi keperluannya untuk berjalan, fungsinya ya, fungsi utama bordes kan untuk tempat istirahat ketika melewati tangga. Nah, ini bisa jadi untuk bordes, tempat untuk istirahat jalan atau untuk melihat-lihat taman di sekelilingnya gitu. Di sini pada tingkatannya sendiri, taman untuk multi level layout di taman itu ya, ada beberapa tangga, jenis tangga yang bisa digunakan. Ada steep steps atau tangga curam. Dia ini tangga dengan kemiringan curam ya. Dia dipilih dengan baik apabila ruang yang tersedia terbatas. Jadi kalau ruangnya terbatas itu menggunakan tangga curam. Kemudian atau dipakai apabila ingin menambahkan elemen dramatis dalam desain taman. Tapi pada jenis ini dapat menghambat pergerakan cepat dan berpotensi membahayakan pengguna itu. Karena curam itu tadi, sehingga diperlukan adanya pemasangan pegangan tangan atau handrail, serta sangat disarankan untuk meningkatkan keselamatan. Jangan lupa safety issue ini selalu diperhatikan. Itu. Kemudian jenis yang kedua ada shallow steps atau tangga yang landai ya, kayak di gentle slopes ini tadi tetap menggunakan tangga tapi dia landai ya. Dia meskipun membutuhkan ruang yang lebih luas ya tentunya, tangga dengan kemiringan landai ini tadi memberikan pengalaman bergerak yang lebih santai di dalam taman. Dimensi anak tangganya juga lebih dalam. Ya, di bagian dimensinya ini dia lebih dalam kayak di gentle slope ini tadi. Dia lebih dalam dan memungkinkan penempatan elemen dekoratif seperti pot dan tanaman hias. Nah, di kanan kirinya ini memungkinkan, atau di bagian-bagian pinggir-pinggirnya gitu ya, memungkinkan adanya tanaman pot atau tanaman hias. Berikutnya ada step ramp atau rem bertingkat. Dia rem tapi bertingkat ya. Dia lebih mudah diakses dan apabila kemiringannya cukup landai, dia dapat digunakan untuk transportasi beroda. Solusi ini berguna pada area dengan ruang terbatas yang tidak memungkinkan pengguna rem konvensional secara penuh. Jadi kalau kita pakai rem itu kan pasti butuh ruang yang banyak ya, yang besar. Tapi kalau di step rem ini tadi tetap tangga, tapi tangganya jaraknya lebih besar. Jadi masih bisa memungkinkan kursi roda itu melewati area itu. Kemudian yang terakhir ada continuous ramp. Continuous ramp ini tadi
atau rem kontinu ya. Continuous rem ini sangat penting bagi pengguna kursi roda ya. Yang terakhir, nah karena dia tidak hanya kursi roda sih, bisa dipakai untuk gerobak dorong. Jadi ini membantu mempermudah aktivitas juga ya, apalagi yang pakai alat yang beroda gitu. Tapi bagian ini memerlukan ruang horizontal 7 kali lebih panjang dibandingkan dengan tangga konvensional. Pastinya lebih butuh ruang yang lebih besar gitu ya. Itu untuk multi level layout. Dan yang terakhir adalah jangan lupa teman-teman bisa menggunakan variasi ketinggian dan variasi struktur pada desain taman teman-teman. Jadi elemen tanaman yang memberikan aksen ketinggian dan struktur memiliki peran penting dalam membentuk persepsi. Ternyata seperti itu. Persepsi dan fungsi ruang taman. Jadi kalau kita lihat dari contoh gambar ini ya, sebenarnya ternyata memberikan berbagai macam persepsi karena dia punya fungsi yang berbagai macam gitu. Terutama pada lahan berbentuk horizontal dengan sisi-sisi lurus yang menghadirkan variasi ketinggian dan mampu menciptakan kesan gerak dan dinamika visual. Prinsip dasar perspektif ini adalah objek tampak lebih besar ketika dilihat dari jarak yang dekat, dapat dijadikan sebagai strategi penempatan elemen vertikal. Nah, bisa dipakai untuk elemen vertikal juga agar mendukung pengalaman spasial yang terarah dan menarik. Nah, pada penggunaan ini, elemen hard landscaping seperti dinding, pergola, atau jalur berpaving, serta komposisi penanaman vegetasi dengan ketinggian bervariasi dapat diterapkan secara terpadu untuk menghasilkan efek visual dan fungsional yang sesuai dengan tujuan desain. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga memperkaya interaksi pengguna terhadap ruang taman. Nah, dari contoh desain ini tadi, kalau kita lihat tampak sampingnya ya, nah ada beberapa variasi ketinggian. Pada pendekatan ini menciptakan komposisi visual yang dinamis ya. Jadi desain taman ini bertingkat. Nah, kalau kita lihat tampak sampingnya ini sebenarnya bertingkat, seolah-olah bertingkat, menunjukkan hubungan yang cermat antara elemen struktural dengan vegetasi. Jadi ada masih berhubungan gitu elemen strukturalnya dengan vegetasi dengan tanamannya. Ketinggiannya tetap dari dinding rendah yang disusun secara paralel berfungsi sebagai kerangka horizontal yang stabil, sementara variasi alami diciptakan melalui pemilihan tanaman, rumput hias, dan semak pohon gitu. Nah, pendekatan ini menciptakan komposisi visual yang dinamis ya teman-teman. Dia tidak hanya memberikan komposisi visual, tapi juga sekaligus memperkuat hierarki ruang dalam taman. Kombinasinya ada kombinasi hardscape, halaman keras, dan vegetasi dengan ketinggian yang beragam. Jadi ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara struktur buatan dan juga elemen alami serta menambahkan kedalaman dan dimensi dalam persepsi ruang taman. Jadi seolah-olah ada kedalamannya di sini karena kelihatan bertingkat gitu. Secara perspektif ya, tampak perspektifnya itu. Pada ilustrasi ini, kalau kita lihat ya di sini, diagram ini mengilustrasikan hubungan antara proporsi tubuh manusia dan tingkat ketinggian elemen-elemen dalam taman. Nah, ini ada ketinggiannya, ada ketinggian ankle height, kemudian ada knee, lutut, ini kemudian sepinggang, sekepala, atau di atasnya kepala gitu. Seluruh komponen ini ya, baik berupa penanaman maupun hardscape ya, dia maupun visual ya, screens yang di belakang ini, dia dirancang untuk menghasilkan variasi sudut pandang yang sepanjang pengalaman ruang di dalam taman.
Di sini kan ada karena ada banyak, jadi dia seolah-olah memberikan variasi sudut pandang yang berbeda. Kemudian 3 dinding rendah yang ditampilkan berperan sebagai elemen struktural. Dia punya peran untuk menyela area tanam, namun tidak menutupi pandangan secara total terhadap landscape di belakangnya. Meskipun ada 3, tapi nggak menutupi area belakangnya. Pendekatan ini memungkinkan keterhubungan visual tetap terjaga, menciptakan kesan ruang yang terbuka sekaligus menambah kedalaman visual melalui pengelolaan lapisan pandangan atau layer view ya. Kemudian desain ini juga mempertimbangkan skala manusia sebagai tolak ukur utama dalam rancangan elemen vertikal taman gitu. Jadi ternyata meskipun tampaknya sederhana ya dari samping ini, tapi ternyata ada pertimbangan sudut pandang manusia dalam desain taman ini. Kalau dilihat dari tampak sini ya, di orang ini tadi, kita lihat lagi di sini, ini ternyata jadi seolah-olah memberikan perspektif tertentu, sudut perspektif sendiri gitu. Tapi ternyata meskipun berjajar seperti ini tidak menghalangi pandangan manusia gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana teman-teman mengaplikasikan ketinggian struktur ya, mengaplikasikan berbagai macam elemen struktural dalam desain taman. Jadi elemen struktural ini bisa dijadikan sebagai batas fisik atau boundaries. Boundaries ini merupakan kerangka dasar yang membingkai keseluruhan taman dan menjadi latar belakang visual utama, terutama pada taman yang baru ditanami gitu. Oke. Elemen ini memainkan peran penting dalam bentuk persepsi ruang, mendefinisikan area, serta memberikan konteks terhadap elemen-elemen lainnya di dalam taman. Di sini ada beberapa contoh penggunaan elemen yang struktural ya, yang biasanya dipakai sebagai tambahan di desain taman. Ada boundary option. Dia ada dalam perancangan taman, elemen pembatas utama umum digunakan meliputi dinding, pagar, dan juga pagar tanaman. Ini untuk boundary option. Jadi, oke, gini, penyekat visual ini tadi digunakan untuk membagi taman menjadi ruang-ruang yang lebih kecil dan fungsional. Jadi penyusunannya ini memungkinkan penciptaan pengalaman ruang yang berlapis dan lebih intim. Screen dalam sini ini dapat hadir dalam berbagai bentuk dan material, baik alami maupun buatan yang dapat disesuaikan dengan karakter desain yang diinginkan. Nah, beberapa struktur taman bahkan tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika tinggi hingga dapat dianggap sebagai karya seni. Dengan demikian ya, batas dan struktur bukan sekedar elemen pelengkap, melainkan bagian integral. Jadi kesatuan dari komposisi ruang desain taman yang memperkuat identitas dan atmosfer taman secara keseluruhan. Nah, pada boundary option ini tadi, dinding ini merupakan bentuk investasi jangka panjang karena dia bersifat permanen dan tahan lama serta mampu menghubungkan secara visual antara bangunan rumah dan tamannya gitu. Pagar sendiri ya, karena di sini tadi ada pagar ya, bagian ini tadi ada pagar, dia merupakan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dinding. Namun umur pakainya lebih pendek. Pagar tanaman, sedangkan dalam konteks pagar tanaman di sini ya, ini pagar tanaman ya, dia memerlukan waktu untuk tumbuh. Jadi ada kontradiktif di sini gitu.
Ada yang dia usianya dia langsung jadi tapi usianya nggak panjang, tapi juga ada nggak bisa langsung jadi tapi usianya bisa panjang gitu ya. Dia memerlukan waktu tumbuh untuk membutuhkan pemangkasan secara berkala. Jadi harus ada perawatan supaya artikulasi strukturnya tadi jelas gitu. Jadi nggak semrawut. Namun menawarkan batas yang bersifat alami dan lembut secara visual. Kemudian ada internal screens, dia menambahkan screen dan penyekat di dalam taman. Dia berfungsi untuk membagi ruang taman menjadi area-area yang lebih kecil dan bersifat intim. Nah, ada screen-screen kayak gini nih supaya kelihatan apa ya, ada pembagi-pembaginya. Strategi ini sangat efektif diterapkan pada lahan taman berbentuk geometris yang kaku. Nah, karena bentuknya aja udah kaku ya ini. Jadi biar dapat apa ya, menambahkan unsur surprise, kejutan gitu, dan juga memperkaya pengalaman ruang dan mengurangi kesan monoton. Panel dengan dinding seperti ini kan posisinya ada di bawah pinggang gitu ya, dia memungkinkan pandangan melintas ke seluruh taman. Jadi kalau tinggi ke atas udah pasti pandangan udah nggak kelihatan ya, tapi dibuat setinggi pinggang supaya pengamat itu bisa ngelihat seluruh taman. Sementara itu penyekat yang tinggi lebih besar dapat membedakan fungsi antar ruang karena tinggi, jadi memberikan fungsi memperjelas antar ruangnya gitu. Sama kalau di boundary option ini tadi karena tinggi ya, memperjelas fungsi antar ruang. Kemudian meningkatkan privasi juga. Penggunaan celah atau bukaan pada penyekat memberikan glimpse atau kilasan pandangan terhadap area baliknya, sehingga menciptakan rasa ingin tahu dan daya tarik visual yang lebih besar. Nah, kalau teman-teman ada di taman sini mungkin akan penasaran di baliknya kotak ini nih ada apa sih. Nah, itu tadi efeknya. Dia memberikan kejutan-kejutan gitu. Tapi penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan antara penyekat yang opak atau tidak tembus pandang dan transparan atau tembus pandang, serta mengkombinasikannya warna dan tekstur guna menciptakan kontras visual yang dinamis. Ya, itu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan bentuk yang natural. Elemen strukturalnya juga dapat diwujudkan dengan menggunakan tanaman itu sendiri. Beragam jenis pohon dan semak dapat dilatih dan dibentuk menjadi pagar tanaman atau hedge atau penyekat screen yang berfungsi struktural sebagai estetis. Jadi kalau natural ini tadi bentuknya alami sesuai dengan taman bergaya tradisional ya biasanya, namun masih tetap relevan kok kalau digunakan di taman modern, banyak ya kayak gitu. Kalau dalam konteks kontemporer ya biasanya pakai bentuk tanaman yang diklip rapi, kemudian ada pohon-pohon, kemudian ada pohon-pohon yang bentuknya kayak lollipop ini, kemudian dia juga ada tanaman arsitektural seperti bambu. Nah, ini tadi memberikan kesan visual adanya bentuk bola atau garis yang kuat ke dalam komposisi taman. Kalau ini ya, untuk mempertegas garis vertikal dari pohon-pohon kecil ini tadi, sebaiknya bisa ditanam dengan tanaman yang pendek ya di sekitarnya atau penutup tanah di bagian dasar supaya memperkuat struktur visual secara vertikal, tapi juga menciptakan lapisan komposisi yang kaya dan harmonis secara spasial gitu. Jadi bisa jadi ini point of interest-nya, jadi nggak semuanya ditata setinggi ini, tapi ada bagian-bagian yang lebih rendah gitu. Kemudian ada sculptural structure. Nah, jenis yang ini penyekat dan pembatas dalam taman tidak hanya berfungsi sebagai elemen pemisah ruang, tetapi juga dapat dirancang sebagai elemen dekoratif, bahkan karya seni yang memiliki fungsi struktural. Penggunaannya material ini jadi kontras secara mencolok seperti kaca, logam, dalam landscape ya, dia karena penggunaan materialnya beda sama tanaman, jadi kontrasnya mencolok gitu. Ini akan menghasilkan aksen visual yang dinamis dan meningkatkan kesan dramatis dalam desain. Oke. Oke, teman-teman sudah belajar tentang beberapa prinsip lanjutan tadi ya, ada geometry design, symmetrical layout, kemudian ada organic shape, multi-level layout, dan juga ada pemilihan
elemen yang sifatnya struktural. Dengan gabungan itu tadi, semoga teman-teman mulai paham beberapa elemen-elemen penting yang harus diterapkan pada desain taman. Kita untuk materi video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang penggunaan tentang penggunaan elemen warna ya, penggunaan elemen warna dan tekstur pada desain taman. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.